Pernah nggak sih, pas lagi sibuk-sibuknya kerja, kamu tiba-tiba berhenti dan mikir, ini kerjaan yang makan sebagian besar waktu kita, beneran bikin hidup kita berarti nggak ya? Nah, pertanyaan penting inilah yang mau kita kupas bareng-bareng hari ini. Coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kita kan kerja puluhan jam tiap minggu, ya kan? Pertanyaannya, apa iya pekerjaan itu harus jadi sumber utama kebahagiaan dan makna hidup kita? Atau jangan-jangan ada cara pandang lain? Yuk kita bedah pertanyaan besar ini. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Berdasarkan berbagai sumber yang kita rangkum, jawabannya adalah ya, pekerjaan bisa banget jadi sumber pemenuhan diri. Tapi, tunggu dulu, nggak sesimpel itu. Kenyataannya tuh jauh lebih rumit dan ada banyak tapinya yang perlu kita pahami. Nah, untuk ngebongkar pertanyaan besar ini, kita harus mulai dari fondasinya dulu. Sebenarnya, apa sih yang kita maksud dengan pemenuhan diri itu? Yuk kita samain dulu pemahamannya. Oke, pertama kita lurusin dulu ya definisinya. Pemenuhan diri itu bukan cuma soal gaji gede atau jabatan keren loh. Ini tuh soal perasaan yang dalam banget. Pas kita ngerasa berhasil, pakai semua potensi kita buat ngejalanin hidup yang berarti. Yang klop banget sama nilai-nilai yang kita pegang. Coba deh, kamu udah ngerasain ini belum? Coba kita bayangin deh, pemenuhan diri di tempat kerja itu kayak bikin masakan yang enak banget. Pasti ada resepnya kan? Nah, untungnya para ahli udah nemuin nih bahan-bahan utamanya. Apa aja tuh? Yuk kita intip. Jadi, ini dia nih 5 bahan utamanya. Pertama, ada otonomi. Maksudnya, seberapa bebas sih kamu ngatur kerjaanmu sendiri? Kedua, kompetensi. Kamu ngerasa jago nggak di bidangmu? Ketiga, keterhubungan. Punya hubungan yang baik nggak sama teman-teman kantor? Keempat, tujuan. Kerjaan kamu itu rasanya lebih dari sekedar rutinitas atau ada maknanya. Dan yang terakhir kelima, pertumbuhan. Ada kesempatan nggak buat kamu terus belajar dan jadi lebih baik lagi? Nah, kutipan ini benar-benar nekenin poin tadi. Kalau kelima bahan psikologis itu terpenuhi di tempat kerja, wah hasilnya luar biasa. Bukan cuma performa kerja kita yang naik, tapi kita juga jadi ngerasa lebih utuh, lebih sejahtera sebagai manusia. Kedengerannya ideal banget ya. Tapi, ayo kita kembali ke realita. Kalau resepnya udah ada, kenapa kok masih banyak banget dari kita yang ngerasa kerjaan itu hambar gitu-gitu aja? Nah, ini dia nih kesenjangannya. Mari kita selidiki. Coba lihat data ini. Ini emang dari Amerika, tapi bisa jadi cerminan tren global loh. Bayangin, lebih dari sepertiga orang ngerasa nggak puas sama kerjaannya. Itu artinya jutaan orang tiap hari bangun pagi buat ngelakuin sesuatu yang sebenarnya nggak bikin mereka happy. Ini masalah serius. Terus, bedanya di mana sih? Nah, di sini kelihatan jelas banget kontrasnya. Di satu sisi, ada kerjaan yang bikin kita semangat, ngerasa punya kontribusi, dan terus tumbuh. Tapi di sisi lain, ada kerjaan yang rasanya cuma transaksi aja, ya cuma buat duit, yang akhirnya bikin kita ngerasa mandep, sendirian, bahkan ngerasa kayak ngekhianatin diri sendiri. Beda banget kan? Hal ini ngebawa kita ke pertanyaan yang penting banget. Kalau kerjaan sekarang rasanya hampa, terus kita harus pasrah gitu aja. Jelas enggak dong. Jawabannya justru ada di kemampuan kita buat ngelihat lebih luas, di luar jam kerja. Pesan dari para ahli ini benar-benar melegakan ya. Ingat, pemenuhan diri itu bukan cuma milik dunia kerja. Makna hidup itu bisa kita temuin pas lagi ngelukis di akhir pekan, pas ngelatih tim bola anak-anak atau pas kumpul bareng komunitas. Apapun aktivitasnya, selama itu ngasih kita tujuan dan koneksi. Coba deh, lihat. Hidup kita itu kayak puzzle. Ada banyak banget kepingannya. Ada kepingan buat keluarga dan teman, buat hobi, buat kegiatan sosial, buat belajar hal baru. Nah, kerjaan itu cuma salah satu kepingan aja. Penting tapi bukan keseluruhan gambar puzzle hidup kita. Jadi, terus apa yang bisa kita lakuin? Kuncinya ada di cara kita mikir. Kita ini bukan korban keadaan loh. Kita ini arsiteknya. Kita yang ngerancang pemenuhan diri kita sendiri. Dan ini adalah perjalanan pribadi buat ngebangun hidup yang benar-benar kita mau. Nah, ini dia. Perubahan mindset yang paling penting. Berhenti nyari kerjaan impian seolah-olah itu harta karun. Mulai sekarang, ayo kita bangun kehidupan yang memuaskan. Sedikit demi sedikit, bata demi bata, baik di dalam maupun di luar pekerjaan, lewat pilihan-pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Bahkan di kerjaan kamu yang sekarang pun, kamu punya kekuatan buat ngubah keadaan loh. Ada konsep keren namanya job crafting. Intinya, kamu secara proaktif membentuk ulang kerjaanmu. Caranya? Ya, mungkin dengan ambil proyek yang lebih menantang atau mengubah cara kamu interaksi sama klien biar lebih bermakna.
Ini cara yang praktis banget buat merebut kembali kepuasan dalam bekerja. Sebagai penutup, coba deh kita lihat dari sudut pandang yang beda. Mungkin kerjaan kamu itu nggak harus jadi passion utama kamu. Tapi gimana kalau kerjaan itu bisa jadi platform, jadi pemberi modal, pemberi stabilitas, yang justru ngasih kamu kesempatan buat ngejar passion sejatimu di luar sana? Nah, ini pemikiran yang menarik buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.